Bab 3. Bau menjijikan apa ini? Sophie Newman hendak memasang kembali perangkat Bluetooth ke telinganya ketika dia menarik nafas dalam-dalam dan seketika terdiam. Lubang hidungnya mengembang. Dia mencium bau yang memuakkan, menutup telepon lalu mengantongi perangkat Bluetooth-nya. Sophie membungkuk di atas toples berisi teh hitam dan menarik nafas. Sophie telah bekerja di Coffee Cup sejak dia dan saudara kembarnya tiba di San Francisco untuk menghabiskan liburan musim panas. Kerjaan itu lumayan, tidak ada yang istimewa. Sebagian besar pelanggan di sana baik, beberapa menyebalkan dan ada 1 atau 2 orang yang memang kasar, tapi jam kerjanya bagus, bayarannya memadai, tipnya banyak, dan ada keuntungan tambahan, yaitu toko tempat saudara kembarnya bekerja berada tepat di seberang kafe itu. Mereka merayakan ulang tahun yang ke-15 pada bulan Desember lalu dan mulai menabung untuk membeli mobil. Menurut perhitungan mereka, setidaknya mereka harus menabung selama 2 tahun. Jika mereka tidak membeli CD, DVD, game, pakaian, ataupun sepatu yang merupakan kelemahan terbesar Sophie. Biasanya ada 2 pegawai lain yang bertugas bersama Sophie, tapi salah seorang dari mereka pulang lebih cepat karena sakit. Dan Bernice, pemilik kafe itu, pergi ke toko grosir setelah jam makan siang untuk membeli stok teh dan kopi. Dia berjanji akan kembali dalam waktu 1 jam. Sophie tahu Bernice akan pergi setidaknya selama 2 jam. Selama musim panas, Sophie menjadi terbiasa dengan aroma berbagai macam teh dan kopi eksotis yang dijual di kafe. Dia dapat membedakan Earl Grey dari Darjeeling dan dia juga tahu perbedaan antara kopi Jawa dan Kenya. Dia menyukai aroma kopi meskipun membenci rasanya yang pahit. Tetapi dia menggemari teh. Selama beberapa minggu terakhir, dia mencoba semua jenis teh yang ada di sana, terutama teh herbal dengan beraneka rasa buah dan aroma yang unik. Tetapi sekarang dia sedang mencium bau yang memuakkan, hampir mirip telur busuk. Sophie mendekatkan sekaleng teh tubruk ke wajahnya dan menghirup udara dalam-dalam. Aroma asam yang ringan tersumbat di pangkal tenggorokannya. Bau itu tidak berasal dari sana. Kau seharusnya meminumnya, bukan mengendusnya. Sophie menoleh dan melihat Perry Fleming memasuki kafe. Perry Fleming adalah seorang wanita jangkung dan elegan yang berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Jelas terlihat bahwa dia sangat cantik pada masa mudanya, dan sekarang pun dia penampilannya masih menawan. Mata hijaunya adalah yang tercerah dan terjernih yang pernah dilihat Sophie. Dan sudah lama dia menduga-duga apakah wanita tua itu mengenakan lensa kontak. Rambut Perry berwarna hitam, namun sekarang semburat perak telah terlihat di sana-sini, dan dia menatanya dalam kepangan rumit yang menggantung dari kepala hingga bagian bawah punggungnya. Giginya kecil-kecil dan sempurna, dan garis-garis tawa mungil terlihat di sudut matanya. Gaya berbusananya selalu jauh lebih elegan daripada suaminya. Dan hari ini dia mengenakan gaun musim panas tanpa lengan berwarna hijau mint yang serasi dengan warna matanya, yang menurut perkiraan Sophie terbuat dari bahan sutra murni. Tadinya saya pikir teh ini berbau aneh, kata Sophie. Dia kembali mengendus teh di tangannya. Sekarang baunya biasa saja, dia menambahkan. Tapi belum lama tadi saya pikir baunya mirip telur busuk. Sophie berbicara sambil memandang Perry Fleming. Dia terkejut saat wanita itu membelalakkan mata dan langsung menoleh untuk melihat ke seberang jalan. Tepat ketika jendela-jendela persegi mungil di toko buku tiba-tiba retak dan 2 diantaranya hancur lebur begitu saja. Gumpalan asap hijau dan kuning bergulung ke jalan, dan udara seketika dipenuhi oleh bau telur busuk. Sophie juga mencium bau lain, aroma mint yang segar. Bibir Perry Fleming bergetar dan dia berbisik, "Oh, tidak. Jangan sekarang. Jangan di sini." Mrs. Fleming? Perry? Wanita itu memegang kedua bahu Sophie. Matanya menyeratkan ketakutan dan aksen yang aneh terdengar dalam bahasa Inggrisnya yang biasanya tanpa celah. "Diamlah di sini. Apapun yang terjadi, tetaplah di sini dan menunduklah." Sophie membuka mulut hendak bertanya seketika telinganya mulai berdengung. Dia secepatnya menelan ludah. Kemudian pintu toko buku terdobrak keluar dan salah seorang pria kekar yang dilihat Sophie sebelumnya terbanting ke jalan. Pria itu tak lagi memakai topi dan kacamata.
Kini Sophie dapat melihat kulitnya yang kelabu dan matanya yang hitam legam. Pria itu tersungkur di tengah jalan selama beberapa waktu. Lalu dia mengangkat tangan untuk melindungi wajahnya dari sinar matahari. Sophie merasakan sesuatu yang dingin dan keras di dalam perutnya. Kulit tangan pria itu berkedut-kedut. Sedikit demi sedikit meluruh, meluncur begitu saja menuruni lengannya. Jemarinya seolah-olah mencair. Kubangan cairan yang menyerupai lumpur kelabu menggenang di jalan. Golem, Perry terkesiap. Iya Tuhan, dia membawa golem. Golem? Tanya Sophie, mulutnya seolah-olah menebal dan kering. Lidahnya tiba-tiba terasa membesar. Gollum yang di The Lord of the Rings. Perry menghampiri pintu. Bukan, tapi Gollum, ujarnya tanpa berpikir. Man of Clay, manusia lempung. Nama itu tidak berarti apa-apa bagi Sophie. Namun dia menyaksikan dengan ngeri saat makhluk itu, Gollum, merangkak di jalan, menjauhkan diri dari sorotan sinar matahari dan berlindung di bawah kanopi. Bagaikan seekor siput raksasa, ia meninggalkan jejak lumpur basah di belakang yang langsung mengering di bawah sinar matahari yang terik. Sophie sempat sekali lagi melihat wajah makhluk itu sebelum ia terhuyung-huyung memasuki toko. Kulitnya berlekuk-lekuk mirip lilin yang lumer dan retakan-retakan tampak di sana. Sophie langsung teringat pada tanah kering di padang pasir. Perry menghambur ke jalan. Sophie menyaksikan wanita itu melepas kepangan rumit dan menggoyang-goyangkan rambutnya hingga terurai. Tetapi alih-alih jatuh ke punggung, rambutnya berkibar di sekeliling wajahnya seolah tertiup angin. Hanya saja saat itu tidak ada angin. Sophie terdiam sejenak. Kemudian menyambar sebuah sapu, dia berlari menyusul Perry menyeberangi jalan. Josh ada di toko buku itu. Toko buku itu kacau balau. Rak serta meja dengan buku-buku yang tadinya tertata rapi, sekarang berhamburan di seluruh penjuru ruangan. Berbagai perabot hancur lebur. Rak-rak buku patah di sana-sini. Hiasan dinding dan peta-peta jatuh ke lantai. Bau busuk dan lapuk menggantung di udara. Kertas dan kayu mengering dan membusuk. Bahkan langit-langit di sana tampak berlubang-lubang. Lapisan semen di dinding mengelupas, memperlihatkan rangka-rangka kayu dan kabel-kabel listrik yang menjuntai. Si pria kelabu kecil berdiri di tengah ruangan. Dengan berhati-hati, dia membersihkan debu yang menempel di lengan mantelnya. Sementara dua orang golemnya menjelajahi ruang bawah tanah. Golem ketiga yang rusak dan kaku setelah terkena sinar matahari bersandar canggung ke sisa-sisa sebuah rak buku. Kepingan-kepingan kulit kering yang menyerupai tembikar kelabu berjatuhan dari sisa-sisa tangannya. Si pria kelabu berpaling ke arah Perry yang diikuti oleh Sophie, menghambur masuk ke toko. Pria itu menundukkan kepala dengan sopan. Ah, Madame Paranel, aku sedang bertanya-tanya di mana dirimu berada. Mana Nicholas? Tanya Perry. Dia melafalkan nama suaminya, Nicola. Sophie melihat kilatan listrik statis bergerak turun dari rambut wanita itu, biru dan putih bergemeretak. Di bawah, aku yakin, makhluk-makhlukku sedang mencarinya. Memegangi sapunya erat-erat, Sophie melihat Perry dan bergegas melintasi ruangan. Josh, di mana dia? Ah, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di tempat ini dan tidak mau tahu. Dia hanya perlu mencari saudara kembarnya. Kau tampak cantik, seperti biasa, kata si pria kelabu menatap Perry lekat-lekat. Kau tidak bertambah tua sehari pun. Dia kembali menundukkan kepala dengan luas melakukan gerakan menghormat model kuno. Bertemu denganmu selalu membuatku merasa senang. Aku berharap bisa mengatakan hal yang sama, Di. Perry mulai menjelajahi toko, memandang ke seluruh penjuru ruangan. Aku mengenali bau busukmu itu. Di memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Aku lebih suka menyebutnya bau belerang. Aromanya sangat... dia terdiam. Sangat dramatis. Kemudian kedua mata kelabunya melebar dan senyumnya memudar. Kami datang untuk mengambil buku, Paranel. Dan jangan katakan bahwa kau telah menghancurkannya. Dia menambahkan. Kesehatanmu yang selalu prima adalah bukti yang tak terbantah mengenai keberadaannya. Buku yang mana? Sophie bertanya-tanya, mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Toko ini penuh buku. Kami adalah pelindung buku, kata Perry. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Sophie menoleh.
Gadis itu terperangah, mulutnya menganga dan matanya membelalak akibat ketakutan. Kabut perak menyelimuti Perry Fleming, muncul dari kulitnya bagaikan benang laba-laba. Benang-benang yang semula berwarna pucat dan transparan lambat laun menebal dan mengeras di sekeliling tangannya, membuatnya tampak seolah-olah mengenakan sepasang sarung tangan logam. Kau tak akan pernah mendapatkannya. Kau tak akan pernah mendapatkannya. Perry membentak. Kami akan mendapatkannya, kata Dee. Kami sudah mengumpulkan harta lainnya selama bertahun-tahun ini. Hanya buku itu saja yang belum kami dapatkan. Sekarang, jangan susahkan dirimu sendiri. Katakan saja di mana benda itu berada. Tidak akan. Aku tahu kau akan berkata begitu, kata Dee, dan sesosok golem bertubuh besar tiba-tiba menubruk Perry. Manusia memang mudah ditebak. Nick Fleming dan Josh sedang berusaha membuka pintu binatu ketika mereka melihat Perry, diikuti oleh Sophie, berlari menyeberangi jalan dan memasuki toko buku. Buka pintunya, Nick berkata tegas sambil meraih kembali kaosnya. Dari sebuah kantong kain sederhana yang menggantung di leher, dia mengeluarkan sesuatu yang mirip sebuah buku kecil bersampul logam berwarna tembaga. Josh membuka pintu dan menjaganya supaya tetap terbuka. Sementara Nick menghambur keluar dengan cepat, membuka-buka halaman buku berpinggiran kumal di tangannya sambil setengah berlari, mencari-cari sesuatu. Josh melihat sekilas tulisan tangan miring dan pola-pola geometris yang tertera di halaman-halaman tebal yang telah menguning dari buku Nick saat mengikuti pria itu kembali ke toko. Nick dan Josh tiba tepat ketika sesosok golem menyentuh Perry dan meledak. Serbuk kasar bertebaran memenuhi udara dan mantel hitam tebal si golem jatuh begitu saja ke lantai. Sejenak pusaran angin kecil berputar di sana, lalu menyebar dan menghilang. Tetapi masuknya Nick dan Josh mengalihkan perhatian Perry. Wanita itu menoleh dan dalam sekejap dia menutup mata dengan lengan kiri, sementara tangan kanannya melempar sebuah bola kristal kecil ke lantai. Matahari seolah-olah meledak di dalam ruangan itu. Cahaya yang muncul begitu cemerlang, menyilaukan dan menyakitkan mata. Kilatannya memenuhi ruangan, dan bersama cahaya itu, bau tajam menyebar. Bau rambut terbakar dan masakan gosong. Dedaunan kering dan logam panas yang berbaur dengan bau tajam asap mesin diesel. Josh sempat melihat saudara kembarnya sebelum Dee melempar bola kristal. Sejenak pandangannya tertutup oleh sosok Nick dan Perry yang langsung tersungkur ke lantai akibat terpaan cahaya itu. Pandangan Josh menjadi potongan gambar hitam putih dan bintang-bintang seolah-olah berkelip di pelupuk matanya. Dia melihat Nick menjatuhkan buku bersampul logam itu ke lantai. Melihat dua sosok berpakaian hitam mengerumuni Perry. Dan melihat Dee dan samar-samar mendengar jeritan wanita itu. Melihat Perry menyambar buku itu dengan penuh kemenangan, sementara Nick meraba-raba di lantai. Kau kalah, Nicholas, desis Dee. Seperti yang selalu terjadi, sekarang aku menguasai dua hal yang paling berharga bagimu. Paranelmu tercinta dan buku ini. Josh tiba-tiba bergerak, bahkan sebelum dirinya sadar. Dia menubruk Dee, mengejutkan pria kecil itu. Meskipun baru berusia 15 tahun, Josh terbilang jangkung untuk remaja seusianya dan berat. Dia cukup besar untuk menjadi seorang linebacker, penjaga garis belakang dalam permainan sepak bola Amerika. Dan dia adalah anggota termuda dalam tim sekolahnya. Josh berhasil menjatuhkan Dee dan buku bersampul logam tersebut terlepas dari tangan pria itu. Josh mengambil buku bersampul logam yang berat itu, lalu dia mempererat pegangannya. Tepat saat tubuhnya terangkat dari lantai dan terlontar ke sudut ruangan, dia mendarat di atas tumpukan buku yang justru menghindarkannya dari cedera berat. Josh melihat bintik-bintik hitam dan kilasan pelangi yang bergerak melintasi pandangannya setiap kali dia mengedipkan mata. Sosok kelabudi menjulang di atas Josh, lalu tangannya yang bersarung terulur untuk meraih buku itu. Punyaku, kurasa. Josh mengencangkan penggangannya, namun Dee merebut buku itu dari tangannya. Kau, jangan sentuh saudara kembarku. Sophie Newman memukulkan sapunya ke punggung Dee untuk setiap kata yang diucapkannya. Dee tidak sedikit pun memandang Sophie, memegangi buku itu erat-erat dengan salah satu tangannya yang bersarung,
lalu menangkap sapu Sophie dengan tangannya yang lain, menggumamkan sepatah kata dan seketika itu juga benda itu hancur menjadi serpihan-serpihan kayu di tangan Sophie. Kalian beruntung karena hari ini aku sedang senang, bisik Dee. Lain kali aku tidak akan sebaik ini. Kemudian Dee dan kedua golem yang tersisa menghambur keluar dari toko buku yang berantakan, menyeret Perry Fleming lalu membanting pintu hingga tertutup. Keheningan panjang menyusul, dibuyarkan oleh satu-satunya rak buku utuh yang ambruk begitu saja ke lantai.